Selamat malam teman-teman ya. Masih bersama saya di bengkel serabutan ya. Barusan saya membaca komentar yang ada yang tanya. Dan ini sepertinya sering sekali saya jumpai di kolom komentar. Dengan pertanyaan seperti ini, Bang, untuk rekomendasi SMPS yang bisa atau mampu bekerja di 450 atau listrik 450 kVA ya. Jadi 450 kVA itu adalah listrik ya khusus untuk masyarakat menengah bawah, yang mana di situ ada bantuan subsidi pemerintah ya teman-teman. Seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin memang banyak sekali listrik 400 kVA yang mungkin kita miliki, teman-teman miliki itu mungkin berpikir apakah mampu digunakan untuk menghidupkan sebuah SMPS ya, untuk dipasang pada sebuah SMPS. Nah, jadi sekalian saya buatkan penjelasan teman-teman ya, biar paham, karena banyak sekali pertanyaan seperti ini saya jumpai. Nah, untuk listrik 450 kVA sebenarnya untuk digunakan pada SMPS itu bisa teman-teman, bisa. Jadi mau SMPS 1000 watt, 500 watt, 1500 watt, seumpama 2000 watt, 3000 watt, bahkan 4000 watt itu saya kira bisa. Karena sebuah SMPS itu sudah dilengkapi oleh sistem soft start ya, dimana sistem soft start itu akan membuat tarikan daya pada listrik itu lebih lebih soft atau lebih lembut ya, lebih ringan ya, seperti itu. Harusnya SMPS yang baik itu bisa bahwa SMP seumpama SMP seperti ini pun yang mungkin ini dayanya besar sekitar 5000 6000 watt seumpama, itu juga bisa teman-teman digunakan ya, digunakan pada listrik 450 kVA, atau mungkin seperti yang sering saya buat seperti ini ya, pada ramping PFC ya, bisa teman-teman. Jadi kalau hanya sekedar untuk menghidupkan SMPS atau menyalakan sebuah SMPS itu bisa teman-teman ya, harusnya bisa. Tetapi kalau memang yang membuat itu mungkin kurang memperhatikan itu, bisa-bisa juga tidak kuat ya. Jadi kalau teman-teman mau membeli SMPS, tanyakan pada penjualnya itu. Karena nanti di bagian rangkaian soft start itu kadang-kadang si perakitnya itu tidak menghitung besaran nilai komponen yang dipasang untuk disesuaikan dengan listrik 450 kVA ya. Karena biasanya di sini ini ada sebuah rangkaian NTC atau alat NTC, di mana ya teman-teman, saat SMPS itu dinyalakan, arus listrik PLN itu tidak serta-merta langsung menuju dioda teman-teman, kemudian mengarahkannya dan menuju elko primer. Tidak seperti itu. Pertama kali SMPS itu dinyalakan, maka seperti ini misalnya ya teman-teman, saya buatkan yang simpel-simpel saja. Di sini ada sebuah rangkaian NTC, di mana nilai NTC ini sangat berperan penting dalam sebuah SMPS itu mampu bekerja di tegangan atau daya listrik yang rendah, yang kecil, semisal 450 kVA. Jadi jika nilai ini dia menggunakan nilai yang benar, seumpama ini menggunakan 2 NTC dengan nilai 47 ohm ya, itu bisa teman-teman, bisa. Tetapi jika yang merakit itu tidak memperhatikan itu, semisal dia menggunakan NTC seperti ini teman-teman, 2D20, ini nilainya 2 ohm 20 watt ya,
2 ohm itu terlalu kecil ya. Otomatis saat kita nyalakan pasti kalau listrik 450 kVA, bahkan mungkin kalau SMP-nya besar seperti ini di 900 kVA dia akan trip atau anjlek listriknya teman-teman. Oleh karena itu kesimpulannya, kalau ada pertanyaan rekomendasi SMPS untuk listrik 450 kVA ya, itu jawaban saya semua SMPS bisa, dengan catatan yang merakit itu paham gitu loh. Jadi kalau teman-teman itu mau membeli, sebaiknya ditanyakan kepada penjualnya, pastikan bahwa SMP itu bisa start on di kemampuan listrik di 450 kVA. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang yang kedua, masalah kuat tidaknya sebuah SMPS itu ya. Jadi SMPS itu ya, SMPS itu teman-teman ya, SMPS itu akan memberikan beban berat, mulai memberikan beban yang cukup berat, berangsur-angsur dari ringan agak berat sampai paling berat itu ditentukan oleh besaran dari power amplifier yang digunakan, termasuk speaker yang digunakan. Seumpama teman-teman itu menggunakan anggaplah teman-teman punya 450 kVA listriknya, kemudian menggunakan SMPS 5000 watt seperti ini, itu no problem ya, tidak ada masalah teman-teman. Dengan catatan power amplifiernya itu tidak menggunakan beban speaker yang berat, yang besar ya. Jadi seumpamanya hanya dibebankan kepada power amplifier D1K5 misalnya seperti ini ya, seperti ini dengan speaker 15 in, yaitu untuk suara yang cukup ya, cukup keras itu mungkin tidak akan trip, tetapi kalau mungkin sudah dimaksimalkan baru dia akan trip seperti itu. Jadi konsumsi arus listrik itu dipengaruhi oleh besarnya beban speaker termasuk powernya yang digunakan. Semisal ini HB Halbrig 2000, ini bisa untuk 450 kVA, tergantung dari speaker yang digunakan dan retensi volume yang teman-teman buka pada power tersebut. Seperti itu. Baru nanti akan kelihatan apakah listrik itu mampu atau tidak ya, setelah kita geber habis power amplifier yang kita gunakan. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban ya dari sekian banyaknya teman-teman yang bertanya, mungkin ya teman-teman pemula. Jadi SMPS itu intinya ya, kalau hanya sekedar nyala itu di listrik 450 kVA harusnya bisa ya, harusnya bisa. Termasuk nanti setelah dinyalakan sekalipun tergantung dari besaran volume dan beban speaker yang digunakan. Seumpamanya teman-teman menggunakan full big yang jelas ini 2500 watt ya, tetapi kalau speakernya cuma 12 in yang 100 watt ya tidak akan bikin trip, karena sebelum listriknya trip speakernya akan terbakar duluan. Seperti itu, terkecuali memang mungkin menggunakan speaker yang wattnya juga besar seperti 18 in atau 15 in yang wattnya jelas umpamanya 2000 watt ya, mesti trip listriknya. Seperti itulah teman-teman ya, pemahaman tentang penggunaan SMPS pada listrik dengan daya yang ringan. Bisa juga ini ada contohnya teman-teman ya, ini SMPS full brick PFC 4500 watt ya, kalau digunakan pada SD900 ya enggak ada, no problem, enggak masalah lah, mesti kuat ya. Untuk kebutuhan rumah 450 watt itu sudah bising, sudah budek telinga teman-teman. Jadi sekali lagi SMPS itu akan membebani sebuah listrik rumah itu tergantung oleh besaran power dan besaran daya speaker yang digunakan, itu diingat. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti.
Jadi saya kembalikan lagi semua. Waduh, mejaku ini kok berantakan banget. Berantakan banget seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bisa teman-teman pahami ya. Berantakan sekali mejaku. Jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan Bang SMP yang kuat untuk 450 kVA seperti apa. Tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Mudah-mudahan ini ditonton sampai selesai videonya, sehingga teman-teman paham ya, teman-teman ya, paham. Terima kasih untuk malam hari ini. Selamat bermalam minggu, bermalam panjang. Ya refreshing buat yang kerja-kerja ya, jangan kerja terus lah ya. Refreshing teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Terakhir cintamu padanya.